BPJS Kesehatan Ambon, Ibu Mondang. Oke, Ibu, sebenarnya indikator apa sih sampai bisa Rumah Sakit Bayangkara ini masuk dalam Vaskes terbaik di Indonesia Timur loh ya, bukan hanya di Maluku ya, tapi di Indonesia Timur. Baik, terima kasih Mbak Christine, Basudara Manise. Yang pertama, sebelum menyampaikan indikator, izinkan saya menyampaikan selamat ya kepada Rumah Sakit Bayangkara ya. Yang lengkap itu kategorinya saya bacakan ya, sebagai FKRTL berkomitmen terbaik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2022 tingkat nasional kategori wilayah Timur Indonesia. Nah, itu penghargaannya diberikan langsung oleh sertifikatnya sudah ada, ditandatangani langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta. Kami rencanakan nanti penyerahan langsung kepada Pak Kapolda itu direncanakan hari Senin. Tentu saja ini semua adalah berkat kerja keras ya dari Dr. Chandra beserta tim ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali, selamat Pak Chandra beserta tim ya. Semoga bisa dipertahankan dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta JKN. Lalu untuk indikatornya Mbak Christine ya. Jadi penilaian ini ada indikatornya. Nah, indikatornya tadi beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Chandra. Nah, yang pertama itu adalah karena tadi penghargaannya adalah berkomitmen terbaik, maka indikatornya itu adalah satu ya, diantaranya komitmen rumah sakit terhadap kualitas pelayanan kepada peserta JKN dalam hal itu updating display tempat tidur. Jadi display tempat tidur ini sangat memudahkan peserta dalam mengakses dan mengontrol kesediaan tempat tidur, sehingga ketika pasien rawat inap itu mau masuk itu bisa tahu ketersediaan tempat tidurnya jika harus dirawat inap. Dan seperti tadi sampaikan Dr. Chandra, ini terhubung dengan aplikasi mobile JKN. Lalu yang kedua adalah sistem antrean rumah sakit yang terhubung juga dengan mobile JKN. Nah, ini juga memberikan kepastian kepada peserta, bisa ambil nomor antrian di rumah, lalu kemudian bisa mengetahui antriannya. Nah, kita harapkan ini peningkatan pelayanan juga kepada peserta JKN. Lalu kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut dan penyelesaian keluhan apabila ada. Selama ini tidak ada keluhan yang berarti sih, namun itu juga menjadi salah satu indikator. Misalnya apabila ada keluhan, bagaimana sih penyelesaian keluhan ini yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, apakah proaktif, apakah bagaimana, itu merupakan salah satu bentuk indikator juga. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah survei pemahaman regulasi JKN. Jadi saya sampaikan Mbak Christine ya dan Basudara Manise, jadi kami itu melakukan survei pemahaman regulasi JKN kepada tenaga kesehatan di rumah sakit. Harapan kami jika pelaku kesehatan ini mengetahui atau memahami regulasi JKN, tentu dalam prakteknya itu akan sesuai. Jadi itu harapannya, dan kami rutin melakukan survei pemahaman regulasi JKN ini. Lalu yang berikutnya adalah tingkat kepuasan peserta di FKTL. Nah, ini merupakan salah satu juga indikator yang sangat penting. Bagaimanakah tingkat kepuasan peserta ketika dilayani di Rumah Sakit Bayangkara? Nah, ini perlu kami pertegas sekali lagi bahwa peserta yang dimaksud di sini bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya untuk Polri dan anggota keluarganya saja, bukan. Tapi peserta dalam hal masyarakat luas. Jadi bukan hanya untuk Polri dan anggotanya saja, tetapi juga masyarakat biasa bisa, peserta mandiri bisa, PNS dan keluarganya bisa, pensiunan juga bisa. Jadi pelayanan kepada peserta JKN dalam arti luas itu bagaimana sih kepuasannya ketika dilayani di Rumah Sakit Bayangkara, termasuk tadi apakah ada iur biaya atau tidak ya, lalu kemudian bagaimana obatnya, apakah tersedia atau tidak, apakah ada obat yang, mohon maaf, misalnya apakah ada obat yang disuruh dibeli di luar atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu merupakan indikator dalam survei tingkat kepuasan peserta di rumah sakit.
Lalu yang berikutnya adalah capaian dan rekrutmen peserta PRB. PRB itu program rujuk balik. Jadi lalu yang berikutnya ketersediaan jumlah tempat tidur untuk rawat inapnya. Ya. Lalu yang terakhir adalah indikatornya pengelolaan klaim. Nah, ini juga penting. Apakah pengelolaan klaim JKN di rumah sakit ini terkelola dengan baik? Proses pengajuan klaimnya lancar atau tidak? Karena kami dengan Pak Chandra itu komit ya. Jadi kalau klaimnya itu lancar, pasti kami pun BPJS akan lebih mudah dalam verifikasi dan pembayarannya itu pasti lancar ya selama ini Pak Chandra. Nah, indikator-indikator tadilah yang menjadi penilaian kami nilai ya. Jadi kami ada 28 FKRTL seprovinsi Maluku ini, Mbak Christine ya. Ini seprovinsi Maluku saja ya. Nah, itu kami nilai. Ya, lalu kemudian nilainya itu direkap, ya, lalu kemudian yang terbaik kami kirimkan ke Jakarta, lalu di Jakarta direkap, lalu terpilihlah Rumah Sakit Bayangkara sebagai FKRTL berkomitmen terbaik dalam program JKN tingkat nasional untuk kategori wilayah Indonesia Timur. Nah, dari indikator penilaian tadi, itu ada nilai-nilainya itu Mbak Christine dan Mbak Sudara Manise. Nah, untuk RSUD Bayangkara, untuk Rumah Sakit Bayangkara ini, Rumah Sakit Bayangkara itu nilainya 99,5. Wow, jadi, luar biasa. Ya, aplaus dulu ini, aplaus. Hampir mendekati 100. Nah, hampir mendekati sempurna. Ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan nilainya 100 ini. Amin. Ya. Jadi itu Mbak Christine ya, Oke. untuk indikator penilaian Rumah Sakit Bayangkara ini. Kita berikan apresiasi lagi untuk Rumah Sakit Bayangkara.